Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Nurul, insya Allah jamaahnya mudah-mudahan jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Di awal banyak sekali sudah dibicarakan, yaitu kita tidak boleh menyebarkan yaitu berita bohong. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nur ayat 17. Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya'idukumullah an taqudan abada. Allah. Dalam akhir ayat sadaqallahul azim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya'idukumullah. Allah akan memperingatkan kepada kita, kepada siapa? Agar hambanya Allah jangan selalu berbuat kebohong. Anta'uda, agar kamu kembali limithlihi, kepada yang lebih baik. Jangan suka memfitnah orang. Kata Allah, in kuntum mu'minin. Allah. Jika kalian beriman, maka jangan suka menyebar berita yang tidak jelas. Apa ancamannya? Ketika kita membuat berita bohong, fitnah, itu azabnya sangat pedih. Apalagi fitnah, mohon maaf, fitnah itu kata Allah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Mengapa demikian? Karena kalau memfitnah itu membunuhnya pelan-pelan, Bo. Ya Allah, ngomongin tetangga difitnah jelek. Itu makanya ketika kita membuat fitnah itu sama dikatakan dengan orang yang membunuh, maka kita jangan sekali-kali memfitnah kepada orang lah. Ya Allah, ini ancamannya. Kalau misalkan kita fitnah temannya, itu kenapa dikatakan seperti orang membunuh hidup-hidup? Mohon maaf. Kalau kita selalu ngomongin tetangga, ya Pak ya, ngomongin tetangga itu membunuh karakter, mohon maaf. Mendingan langsung mati, Bo. Mendingan langsung, enggak ada omongan lagi kan? Makanya Masya Allah, karena apa? Mohon maaf, kepada orang yang membuat hoak, orang yang membuat berita bohong, semuanya bakal mati. Orang miskin, orang kaya, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Kiai, Ustadz, Munawir. Loh, kenceng amat, ya Allah.
Subhanallah. Nih Allah memperingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita berbuat kebohongan. Dan juga orang yang beriman nanti akan mendapatkan ujian juga. Ini mohon maaf, kebohongan karena keimanan kita itu bisa diukur. Pertama, imannya orang yang taklid, percaya aja deh sama dia, nggak perlu bukti. Ada yang begitu? Yang kedua ada namanya iman kalam, artinya apa? Harus dengan dasar, dengan dasar dalil. Kemudian yang ketiga ada iman arifin, adalah orang yang memang tahu kejadian itu, tahu tentang dalilnya, prosesnya kejadian itu tahu. Makanya ujian orang yang beriman luar biasa, Masya Allah. Bu, Pak, pernah diuji nggak sama Allah? Lah tiap hari di ujian, kaya juga uji, miskin apalagi. Ya Allah, ujiannya luar biasa. Kaya diuji, miskin ujian. Apalagi. Dan belangsak semuanya insya Allah. Nah tentunya inilah menjadikan ibrah pelajaran buat kita. Teman dengan teman yang tadinya akrab gara-gara difitnah jadi nggak akrab. Apalagi masalah dengan hutang. Masya Allah, yang tadinya akrab minjemin gampang, nagihnya ada yang begitu. Orangnya datang pakai baju apa, Bu? Ya Allah, subhanallah. Nah makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa yubayyinullahu ayah. Allah menjelaskan di dalam ayat yang ke-18-nya. Menjelaskan apa tentang ayat-ayat Allah? Tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita mendapatkan pelajaran agar kita tidak boleh berbuat kebohongan, maka ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah neraka yang besar. Masya Allah. Contoh kalau misalkan kita disundut aja, Bu, disundut aja udah rasanya apa saja diomongin, sampai Ragunan diomongin semua. Ya kan? Itu baru kesundut, itu baru di boro-boro, itu baru asapnya neraka. Masya Allah. Emang Pak Ustadz tahu? Ya baca di dalam riwayat-riwayat bab neraka. Bu, Pak, ya. Kita kan gak kepingin masuk neraka kan? Betul. Makanya yuk kita berbuat dengan keimanan kita, apalagi dalam rumah tangga. Insya Allah mudah-mudahan biar jangan ada fitnah dari awal. Kemudian kita contoh keteladanan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana kita nyontoh kepada keluarga Rasulullah? Makanya yuk contoh di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Understand? Allah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ilal akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Sungguh ada pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, contoh kebaik. Maka kita jangan suka su'ul kepada orang lain. Ini gara-gara fitnah, walaupun pekerjaannya ringan, Bu, Pak, walaupun pekerjaannya ringan, inilah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Mudah-mudahan pemirsa dan juga jamaah yang ada di Nurul Falah insya Allah mudah-mudahan terjaga dari fitnah dan juga terjaga dari perbuatan su'udzon. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, halo. Assalamualaikum. Masya Allah ya, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Bu, Pak, hari ini banyak banget yang bilang kalau saya nggak ada capeknya. Masa sih? Emang kelihatan ya, Bu? Pasti karena saya minum Stimuno. Di tengah kepadatan aktivitas, saya selalu minum Stimuno. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah ILI, jenis influenza
yang sering dialami jamaah saat puasa, haji, atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran. Sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang saatnya kuis bersama Stimuno. Bapak, Ibu mau dapat hadiah nggak dari Stimuno? Mau? Masya Allah. Yang mau angkat tangannya, silakan. Oh, Masya Allah nih, Ibu ini nih udah dari tadi nih kayaknya. Udah pengen dapat hadiah dari Stimuno. Silakan Ibu naik ke atas. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki ya Bu ya. Ini hadiah langsung dari Stimuno karena ini bagus sekali ya. Perkenalkan dulu, Ibu namanya siapa? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ida Farida dari Masjid Taklim Jamiatul Ummahat. Masya Allah, panggilannya? Ibu Ida. Ibu Ida. Baik, Ibu Ida udah siap ya? Ya, jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, Stimuno terbuat dari bahan herbal apa? Yaitu? Meniran. Meniran 100. Masya Allah, betul jawabannya. Terima kasih. Ini dia mendapatkan bingkisan dari Stimuno. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Ibu sehat walafiat, rutin minum ini sehingga badan kembali bugar dan sehat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu tetap di sini, pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Cahaya Hati Indonesia.